for a statement, baby. Asik. Minum aja belum mulai. Oh iya, minum juga. Minum dulu biar nggak haus. Iya, udah itu juga. Jadi keluar semua kata-kata keluar semua. Benar. Yeah. Dari sparring ke spotlight. Asik nih. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai sama ini fighter siapa yang nggak tahu. Siapa yang tidak tahu? Kalau mungkin orang nggak ngeh, orang pasti ngeliatnya, wih model nih gitu nih. Tapi ternyata fighter nih. Nah. The one and the only Alan Lolo Darmawan. Kabar sehat? Luar biasa sehat. Luar biasa. Bang Umar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Jujur bang, gua aslinya biasanya suka basa-basi dulu. Ini gua nggak bisa. Gua harus tanya. Oke. Alan Lolo Darmawan. Benar. Lolo. Apa itu Lolo? Kenapa namanya Alan Lolo? Apa Alan Lolo? Gitu. Lolo gua ya. Itu bisa. Apa ini arti Alan Lulu? Lulunya Alan pasti Alan. Lolo itu untuk realnya itu marga di Sulawesi. Jadi itu lebih ke dari area Makassar. Terus kalau mau plesetannya, tahu lasso nggak? Tahu. Ted Lasso kan maksudnya kan? Ted Lasso itu kan artinya apa dulu? Ted Lasso ini. Ted Lasso itu ada film. Yang ini pasti bukan film Ya, ini. jadi lasso itu kalau dalam bahasa Sulawesi juga ya kalau nggak salah. Lasso itu artinya ya. Oh iya, artinya ini kalau disensor tolong ya. Nah. Ya sama editor tolong disensor ya. Editor tolong ya. Itu harus disensor loh itu loh. Terus lasso sama lolo ini itu tetanggaan. Oh tetanggaan. 11-12. 11-12. Iya. Ya, jadi Kan harusnya langsung ngeh lah itu maksudnya apa lah. Jadi Alan Ken. Oh, mantap. Ya. Akhirnya merasa penasaran, gue udah hilang. Nah itu simbol keperkasaan. That's why kalau tanding, kelihatan perkasa. Nah. Ya. Nah, itu Kan Lolo itu wujud keperkasaan seorang pria. Lagi. Makanya katanya That's why. nanti abis pensiun jadi fighter dia mau gantiin kakek Sugiono katanya. Iya. Kasihan aja sih. Maksudnya di sana mereka butuh. Oh mereka butuh langsung mau ke sana. Iya. Ntar kita hubungin coba. Coba ada agensinya. Ada bisa dihubungin. Boleh juga peran komite ya. Oke. Habis pukul, masa pensiunnya disediain jalan untuk wah. Top. Lu udah tua pensiun jadi fighter, selesai dari prime komite langsung aja. Cus, Jaf HD. Sakit. Bang Alan ini emang sangat bahaya ini. Bang Alan, Siap. sehat bang? Udah tadi udah nanya, iya. Jiwa raganya ya. Jiwa raga sehat, mungkin ya kita kan namanya. Ya. Perasaan bang kita nggak bisa diinin juga bang ya. Sedih. Jangan mengingatkan. Itu bukan podcast itu kan. Oke. Bang Alan, gue kepo awalnya bisa nyemplung ke dunia combat sport. Itu gimana sih ceritanya? Awalnya, mau jawab serius apa tidak serius? Setengah-setengah. Oh, setengah-setengah. Oke. Jadi dulu waktu masih kecil itu sering dibully. Sempat waktu SMP. Ada yang berani bully lo bang? Ya iyalah, dulu kan nggak seperkasa ini. Kita pas lahir udah gondrong gitu bang. Yo, enggak lah. Enggak ya? Itu mah apa ya di kisah-kisah nabi-nabi itu? Samson atau apa ya? Itu beda itu. Aku yang lemah. Wah, dia bukan dong. Penyanyi kamar mandi ya bang nih. Iya, jelas tuh dia. Jelas. Jadi dulu sering dibully. Terus waktu SMP 3 tahun nih. Lucunya itu 3 tahun berturut-turut setiap datang dipajakin duit, dikeroyok, kalah, ngelawan nonstop. Selalu. Di SMP nih? SMP. Tuh Bang Umar kan yang malak. Iya, memang kelihatan. Enggak lah, kita justru nggak harus dilawan tuh yang kayak gitu-gitu. Nah dulu kalau pas Bang Umar yang bully apa ngebully? Gua nggak pernah ngebully orang. Nggak pernah ngebully. Nggak pernah ngebully Tapi orang. nggak pernah dibully juga.
Enggak juga lah. Enggak juga. Alhamdulillah enggak. Luar biasa. Baik ini orang baik ini. Orang Berarti yang dibully itu nggak baik. Maksudnya gimana? Enggak, yang ngebully itu nggak baik. Oh. Iya. Kirain sebaliknya ya. Enggak bang, kalau begitu kita kan juga agak takut bang gitu kan. Lanjut bang, gimana bang? Akhirnya dibully gitu. Iya dibully. Terus akhirnya sadar nih apa jalan keluar dari masalah ini. Ya mau nggak mau dong, jalan satu-satunya menjadi kuat. Harus perkasa. Iya, jangan membuat malu marga leluhur. Lolo, Lolo, pride. Ya. pride itu. Nggak, oke. Apa sih kita ngomong lolo terus? Nah kita kan nggak tahu kan saya kan bukan orang sana. Oke. Iya. Terus akhirnya di kelas 1 SMA, enggak kelas 2 SMA itu ikut tinju. Ikut tinju. Iya, mulai dari kelas 1 SMA terus kelas 2 SMA mulai tanding. Pertama kali tanding gimana tuh bang? Rasanya seperti mati lampu. Ya. Jadi kebetulan memang High School Musical ya. Ya, Kita banyak lagunya di sini. Dia ngomong kita. Setiap satu kalimat keluarin ke lagu baru ini. iya. Kan jadi faktor itu kebanyakan kan tegang ya kayak Saya iya. maju gentar tak maju. Kalau saya gentar saya tak maju. Wah, betul. Nggak salah, Bang. Jadi kelas 2 pertama kali tanding itu perasaannya gimana, Bang? Mas? Jujur pertama masuk ring itu perasaan takut. Takut lawannya kenapa-napa? Salah. Takut sayanya yang kenapa-napa, babak belur. Tapi setelah dijalani, apa yang terjadi itu ternyata cuman kita mencoba untuk bertahan. Jadi ketakutan yang besar membuat kita itu bertahan. Jadi mengeluarkan segala jurus yang namanya berenang sekuat hati. Iya benar. Kalau nggak tenggelam. Benar. Betul. Ini Bang Umar nih banyak nih Bang Umar nih referensi yang kita harus masuk ini. Tapi Iya. hokinya, waktu tanding itu hampir semua lawan KO di ronde pertama. Hah? Semua lawan KO dengan wujud nggak tahu apa-apa nih. Lawan dengan aura ingin membunuh. Terus kita cuma kayak oke, bertahan. Mungkin kalau sekarang istilahnya lucky punch lah. Tapi waktu itu memang adrenalin, gerak, lawan KO hampir semua di ronde pertama. Berapa tuh kira-kira? Berapa lawan? Sampai final itu ada sekitar 3. Itu nggak laki Bang, kalau udah 3 Bang. 3 tuh kita udah nggak bisa nyebut laki. Iya. 1 iya boleh kita mikirin. 2 oh mungkin deh. 3 ya emang udah setting tuh. Berarti anugerah ya. Apa? Blessing. Blessing in disguise. Iya. Lain. Terus Boleh juga. aduh, lagu apa lagi nih? Jangan. Oh, jangan. Nggak harus masuk lagu lagi. Oke, lanjut ke sini. Iya. Aduh. Akhirnya sampai final, di final menang Bang. Di final, itu yang lucu tuh. Nah, jadi waktu itu kan dibully, menghilang, mengasah diri untuk jadi lebih kuat. Terus begitu mengasah diri, dipercayakan untuk ikut kompetisi. Betul. Setelah mengikut kompetisi, sampailah di final. Waktu itu Porda ya, kalau daerah ya. Iya, Ya, Porda kan kalau kita kan mungkin tahu kan Porda itu apa. Iya. Nah, Pekan orang-orang olahraga pada bilang daerah. nih, Pekan olahraga daerah. Iya, Betul kan? Betul kan? benar. Betul, kebetulan saya juga itu waktu itu lapor Pak kalau Alumni kalau ya? saya. Bisa lah itulah. Boleh gimana Iya. Bang di final? Terus di final itu tiba-tiba pelatih saya dari Kesatuan Tentara itu memberi undangan ke sekolah. Jadi iya. waktu itu saya sekolah di SMA 1 Poso. Mungkin Bang Umar pasti tahu. Ayah saya alumni sama satu Poso kebetulan. Oh. Hidup semansa. Ya, mantap. 26. Ya, nggak penting sekolah saya nggak. 87 salah. Maroso. Nah, Maroso. Maroso. Iya dong. Terus akhirnya diundang tuh, diundang Kepsek. Terus Kepsek bilang, "Wah, ini murid saya." Waktu itu kelas 2 kan. Begitu dibilang final untuk perwakilan daerah ke Prapon, setelah Porda kan Prapon ya. Pekan olahraga Nasional. nasional ya. Iya. Betul. Nah, Iya. hampir lupa. Heeh. Terus begitu undangan masuk, Kepsek dengan senang hati mengumumkan di upacara. Zaman sekarang masih ada upacara nggak ya? Masih Bang. Oh masih ya? Masih. Kirain geser sekarang. Upacara Upacara udah hilang. wajib.
masih wajib itu Oh, konsep. masih ya. Makanya kan sekarang anak-anak itu kan kalau upacara ntar nanti gerak-gerak dipukul lapor polisi. Jadi mungkin udah Itu ditangkap. beda. Oh, beda ya? Oh. Mungkin kalau pas upacara ngerokok kali ya. Kan mental genset sekarang kan Oh udah. beda, emang Oh, kita beda ya? akuin beda total, beda jauh. Kalau kita dulu dipukul, mungkin kita ngadu, mungkin kita makin kena. Kalau sekarang enak gitu kan. Iya. Dulu apalagi Raffi ya, saya punya teman namanya Raffi. Itu Raffi di sekolah batunya, bandelnya setiap hari itu tali BH guru dijepret sama dia. Tali BH guru. Gak ada anak kelas gitu. Kagak kelas. Guru Bang. Kita langsung kayak, iya Kacau juga ya. Lu. Oh, Dia maksudnya. astaga. Kebanyakan istighfar. Akhirnya gimana bang? Ya, Di upacara diumumkan. Diumumkan untuk menghadiri final saya itu. Nah, teman-teman kan belum tahu. Alan itu yang ditahu itu di sekolah. Dia cuman anak yang pendiam, tidak pernah bikin masalah dan siap dibully gitu. Nah, singkat cerita udah diundang, mereka hadir lah. Satu sekolah nih. Iyalah, pengen lihat. Mana si Alan ini nih gitu. Memang benar Alan bisa tandingnya. Iya nih. Berkat Lolo. Ya, oh, sorry. Ya. Marga itu darah mengalir ya. Mereka udah hadir nih. Nah, partai sebelum aku itu ada beberapa partai kan. Terus saya ini Bunda. Bentar lagi lu gua. Terus, Bebas. jadi saya kan jadi asisten untuk teman-teman yang tanding. Pakai celana jeans, terus pakai jumpers ya. Terus jumpers itu. Oh, jumper gitu. Nah, jumper itu maksud jumpers. Bumper kalian. Jumper itu loh kalau misalnya mati lampu gitu loh. Iya, jumper. Iya. Bisa, enggak juga sih. Lanjut. Boleh. Oke. Terus mereka nunggu, wah. Kok nggak ada dibilang Alan. Terus dilihatin aku cuma kayak slow. Corner biasa. Tiba-tiba udah waktu saya mau tanding, buka udah lengkap kan sama hand wrap dan lain-lain. Expect Wih. lagi. Wah, diteriakin. Mampus lu. Oh iya. Ya iyalah. Yang saya lawan itu kebetulan petinju terbaik Poso. Wih. Lawannya semua itu pada zaman saya tanding belum ada yang bisa kalahin. Mismatch dong berarti. Iya. Kok bisa kayak begitu? Bisa, karena kan kita memperebutkan posisi untuk perwakilan ke Oh, Prapon. oke. Ya, ke ajang yang berikutnya setelah Porda. Nah, singkat cerita tanding, di belakang ring itu dia bilang, wah gue mampusin lu, mampus lu. KO lu, wah udah sangar kan. Ya, Ya. habis lu tinggal bakwan. Bener. Asli lu. Terus akhirnya saya cuma senyum, terus dalam hati, wah mampus beneran nih. Iya. Kirain senyum ada sakit, lihat aja ntar. Kedon juga dengan fighternya sama aja. Di mana-mana fighter itu punya rasa takut, men. Iya betul sih, betul. Mike Tyson aja sampai nangis ya, isu-isunya kan. Iya kan dia nangis, cuma nangisnya karena dua hal. Dia satu dia takut dia kenapa-napa, kedua dia takut lawannya kenapa-napa. Iya. Itu sih bukan orang. Akhirnya gimana Mbak? Final? Teng-teng. Final teng-teng set. Nggak sampai satu ronde. Dalam satu ronde itu dia jatuh berulang kali sampai akhirnya wasit pisahin. Oh ya 3 kali jatuh lah. Iya, 3 kali jatuh kan berhenti kan? akhirnya dipisahin. Udah dipisahin, menang. Dah, next day-nya singkat cerita udah menang. Wah, selebrasi lah. Sampai di sekolah. Set. Wih, Bang Alan. Iya. Bang Alan. Wih, Bang Alan. Wih, dari awalnya jalan nunduk. Bang Alan. Ih, sampai begini gak Bang? Sampai begini gitu. John Cena. Akhirnya ngebully gimana tuh Bang? Ya, mereka hormat kayak bilang, "Oh, Bang, sorry ya kalau kemarin itu kalau bla 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 bla." Gak ada sorry gitu Bang. Gak ada orang yang dendam, gak ada gitu. Terus dari situ akhirnya muncul yang namanya satu pedoman, maksudnya boleh dikata pegangan. Ternyata untuk membalas orang-orang yang ngebully itu cukup dengan kita mengasah diri lebih baik lagi.
dengan prestasi. Jadi ketika kita Bagus ini. mendapatkan prestasi atau memperkuat diri, mereka akan diam dengan sendirinya. Ih, Bang Umar setuju nggak Bang Umar? Oh setuju, setuju pastinya lah. Dengan lo berprestasi ya pasti yang mau nyoba-nyoba juga males kan. Wah ini jago tinju nih. Wah ini Sekarang kan the power of money juga kadang. Lu kecil, pegangan jaringan lu gede, coba senggol. Benar, kalau itu kan cuman kan Prestasi men. oh iya. Itu prestasi juga. kan ada juga orang yang udah tajir tapi berantemnya juga jago. Iya. Itu lebih lebih Ada menghargai juga yang diri. kayak begitu. Apa tuh? Yang walau udah tajir tapi berantemnya juga jago banget. Iya, pasti. Ada aja lah. Iya. Pasti. Ada aja. Iya, pasti iya. Kelihatan sih. Apa tuh? Iya. Kagak kita aja kita. Iya. Khabib. Kami juga nih. Boleh. Control your hips, control your hips. Ya. Come on. I finish this 30 minutes, give me 30 minutes, I find another one. Just give me Coca-Cola. Iya, And burger. Semenjak itu lu ngerasa, semenjak lu yang final terus menang, lu ngerasa this is the life for me. Lebih tepatnya enggak sih. Oh enggak. Karena awalnya itu saya berpikir ini terlalu keras. Ini terlalu keras dan jiwa saya itu bukan yang mau yang kasar-kasar lah. Ini kan olahraga keras ya. Jadi saya pikir menyakiti orang lain terus menyakiti diri sendiri. Awalnya pandangan saya seperti itu karena belum mengerti apa seni combat sport itu. Nah, setelah mengerti mungkin banyak yang nggak tahu juga, mungkin Iya. bahkan sampai sekarang orang banyak berpikir seperti itu. Di saat combat sport itu cuman konsepnya adalah menyakiti orang lain dan menyakiti diri kita sendiri. Nah, setelah tahu seni combat sport itu kayak gimana? Mungkin gue mau tahu jawabannya dari dua orang yang menurut gue udah pro dua-duanya lah ini lah. Ini kan dua-dua udah pro nih. Gua nggak pro. Hah? Gua nggak pernah turun pro. Tapi pelaku yang mengamati bela diri. Iya, gue mengamati itulah, mengamati bela diri, gue coba membangun combat sport juga. Ya pastinya ya setiap ini ya balik lagi tadi kan ke prestasi kan intinya kan. Itu dulu gimana kita mendedikasikan diri kita untuk mencapai suatu keberhasilan di kejuaraan apapun tingkatnya ya makin tinggi ya pasti challenge-nya makin berat. Betul. Ya. Ya kan makanya ada beberapa yang nanya juga di komen-komen kita di Instagram, kenapa kok udah daftar kita belum dipanggil karena ya waktu itu kan gue udah pernah bilang gue mau cari fighter yang terbaik. Betul. Siapa Nggak salah-salah. Iya, yang juara di mana? Misalnya juara PON kah, juara SEA Games kah, atau udah pernah misalnya kayak Alan kan udah pernah fight untuk belt di One Pride, cuma waktu belum beruntung lah. Sama perwakilan internasional juga. Nah, artinya Nggak main-main ini. nggak main-main. Jadi kita memang mau cari yang fighter terbaik gitu loh. Nggak cuma fighter gimmick, asal influencer, asal follower banyak. Cuma cari pay per view doang gitu kan. Kalau kita enggak, ya this is real fighters. This is orang-orang yang betul-betul punya talenta gitu kan. Dan semua fans akan menarik. Kita Iya. nggak semua fans nggak bakal melihat orang muter-muter, nggak bakal ngeliat gitu-gitu enggak. Enggak. Karena beda, ntar latihannya juga bakal kita kasih unjuk juga ke orang-orang. Iya. Fighter tuh latihannya kayak gimana sih? Gitu pasti. Itu penting sih. Jadi fighter itu sebenarnya bukan hal yang mudah. Dari pengorbanan, latihan, yang paling susah itu sebenarnya disiplin ya. Disiplin. Betul. Ya. Disiplin, setuju. Sangat setuju. Disiplin nggak cuma disiplin latihan. Jaga makan. Ya. Jaga makan. Jaga gaya hidup. Itu nggak penting. Kita nggak boleh ngerokok. Nggak boleh. Iya nggak boleh. Nggak boleh tuh. Sholat yang rajin. Sholat yang rajin juga penting. Ibadah itu 5 penting. waktu. Betul, Ibadah benar. itu penting. Betul. Betul. Untuk Bang Alan, emang gue mau tau, kalau misalnya lu persiapan, betul kita boleh ngasih belum lawan Bang Alan siapa? Boleh-boleh aja kayaknya ya. Boleh-boleh aja. Boleh aja kayaknya.
Jadi gini. Ini kan kebetulan Jadi penasaran. lightweight title ini kan tadinya yang pegang itu championnya Sensei Budi Raharjo. Sensei Budi Raharjo. Yes, dari Kyokushinkai. I see. Ya, beliau juara nasional Kyokushinkai, terus akhirnya turun di Prime Kumite 1 turnamen menang, terus abis itu di Prime Kumite 2 fight lagi lawan Cesar Utagalung itu yang kedua, menang juga, masih pertahankan gelar lah. Akhirnya beliau decide untuk yang ketiga mundur, kasih kesempatan ke yang juniornya lah, kira-kira gitu. Nah sehingga lightweight title ini vacant nih, kosong. Nah untuk yang title kosong ini tentunya kita mau menghadirkan yang terbaik juga kan. Betul. Nah akhirnya kita mulai searching lah, siapa ya kira-kira nih yang lightweight title nih yang bisa representasi dari Prime Kumite yang terbaik nih, siapa yang nanti. Nah kita pertama cari dari internal karate dulu nih, gue cari. Akhirnya gue cari, gue ketemu, ini kapten timnas karate ini udah siap untuk turun profesional nih. Kapten timnas karate. Bang, ini kapten timnas tuh. Bulu kuduk saya mulai kayak malu-malu kucing. Ya, excited. Ya, biasa kan kalau di geli. Iya beda. Oh beda ya? Beda kalau itu. Iya, jadi kayak horny Enggak kok. malah horny Ya akhirnya bersemangat. semangat, horny. pasti semangat tuh, ya kan? Namanya fighter itu ada apa ya, kayak ada tantangan dari lawan itu kayaknya, boleh juga nih. Iya betul. Semakin kuat. Ya, horninya begitu ya jadinya. Iya, Itu horninya begitu ya. Itu kayak rasa ingin menaklukkan itu tinggi kan. Iya. Oke, let's go. Betul. Kapten timnas ya. Kapten timnas. Kapten timnas ini lawannya Iya. Bang Ana. Yes, kebetulan TNI juga. Beliau. TNI juga. Bang Ana ini kapten timnas Bang Ana. Saya sipil. Tenang, abang saya ada juga anggota jadi fair. Aman. Please bang, sorry ya bang. Kita profesional, oke. Profesional. Tapi gue bakalan hujat sih. Siap-siap lu. Gua kibasin lu. Kacau. Iya. Gimana Bang Ana? Iya. Tahu lawannya adalah lawan bisa dibilang kapten timnas ini nggak main-main. Iya benar. TNI juga. Gimana perasaannya akan melawan lawan yang bisa dibilang besar? Iya. Tantangannya besar. Iya. Nggak main-main. Iya. Iya. Terus makin banyak makin stroke. Lu coba ya. Gimana perasaannya Pak? Yang pasti dengan reputasi sebagai tim kepala ya, ketua ya, timnas, kapten ya, Kapten timnas. Itu menjadi hal yang memicu saya untuk harus melakukan persiapan yang lebih matang. Harus bisa. Ya, karena untuk jadi kapten itu tidak mudah. Dia harus menjadi leader yang menunjukkan bahwa dia itu memang memiliki alpha dari semua. Dan Dia layak lah. dia layak karena dia adalah alpha di dalam tim itu. Ya, tuh. Jadi Alpha di antara alpha ya. iya benar. Iya, pasti. Bagi saya harus mendisiplinkan diri dan sesegera mungkin mempelajari karakter dia bertanding dan cara dia bermain. Sepenting apa Bang? Tahu karakter bertanding lawannya. Iya. Sepenting apa? Itu menurutku bagian dari kewajiban fighter sih. Setiap mereka mendapat fighter, mereka harus melihat agar mereka itu mengetahui celah, kesalahan ataupun kelebihan dari lawan. Ketika ada kelebihan, ya mungkin kita bisa pelajari untuk menaklukkan. Kalau ada kelemahan, ya kita manfaatkan poin itu dengan strategi. Tapi mungkin Bang Umar nih, mungkin gua kasih tau dikit. Ya. Gua ngelihat Bang Alan ini, dia kan dari tadi bilang dari awal ronde 1 KO, ronde 1 KO, ronde 1 KO. Kayaknya emang dari kecil dia dilahirin untuk ronde 1 KO, ngKO-in orang kayak.
Sampai di One Pride gitu juga kan? Iya, so far semuanya finish 5 pertandingan yang menang itu kan total 8 ya. KO rata-rata hampir ronde pertama sih, ronde pertama. Itu terakhir sampai lawan yang serem banget tuh, Pak. Iya. Lawan Sheryl Effendi kan? Iya, legenda Muay Thai Indonesia. Legenda Muay Thai Indonesia. Iya. Itu KO juga. Benar. Ronde 1 juga. Ronde 1. Cepet itu 30 detik ya kalau nggak salah. Iya, 30 detik. Bang, itu gimana perasaannya, Bang? Pengen salto sih. Pengen salto ya? Cuma nggak bisa. Iya, soalnya ada encok. Oh iya. Mungkin gara-gara pas mukul kali ya. Itu gimana, Bang? Maksudnya lo kan di saat lo ketemu lawan yang lo tahu pasti kalau misalnya lawan lo itu jago, itu dua hal yang bisa menjadikan outcome dari itu. Yang pertama, lo jadi jauh lebih semangat. Iya. Yang kedua, lo bisa ngedown total. Dua-duanya. Dua-duanya. Ekspresi pertama, mampus gue, sama. Terus dari mampus gue itu, intinya kita touch lowest bottom of our fearness, like kayak titik terendahnya kita, ketakutan kita, kayak oke, mampus, ya udah, mau bikin apa? Tapi kan kita nggak bisa lari. Ya kita harus hadapi, dan bagaimana sebisa mungkin let's fucking go. Minimal lu mati, kamu mati, ya saya juga mati. Udah kayak gitu. Jadi nothing to win, nothing to lose. Hanya ingin menunjukkan bahwa ya saya gentle juga sebagai laki-laki. Ini fighter, Bang Umar. Iya. Ini bukan main-main ini. Ini nggak kaleng-kaleng ini. Iya lah. Makanya justru itu untuk melawan Kapten Timnas ini, untuk memperebutkan lightweight title ini, ya makanya gue kontak ke Alan. Jadi waktu itu kita lagi cari-cari fighter, kebetulan ada ponakan gue lah, dia kontak gue, dia bilang, Kak, ini ada fighter di Poso. Yang mana? Alan Lolo. Coba kita lihat. Oh, Alan. Ini sih orang gila juga ini kan. Iya, makanya. Saya bilang ini cocok ini kalau ketemu Sandi nih. Sebut udah. Gak apa-apa. Sandi yang ada, bukan penyanyi ya, Sandoro. Itu Saya bukan. Oh bukan. Bukan. Ini fighter. Kalau itu suaranya yang bagus. iya, agak ngeri juga kita mau ngelawan. Kalau ini mawasinya. Makanya itu kok langsung lah, kalau Sandi Sandoro mah adu beatbox. Cucu. Jadi akhirnya pas kita lihat, wah ini kayaknya cocok nih. Kita tanya, gimana Alan, kontak? Siap turun? Siap. Siap, Bang. Sudah. Kenapa, Bang Alan, dari semua promotor yang ada yang lo pilih Prime? Karena menurut saya itu Prime ingin menjunjung tinggi harga diri dari seorang petarung. Oh iya. Sepintas yang saya lihat di sini yang diajak bertarung adalah mereka-mereka yang memang punya skill dan memiliki prestasi. Ya. Jadi buat apa? Mohon maaf ya, kita bertanding atau ada event bertanding dan itu tidak merangkul para fighter yang memang benar-benar pernah membanggakan daerah kita, Indonesia contoh. Mereka cuma mempertahankan sekarang mereka-mereka yang ya mungkin dari entertain. Ya itu kan kasihan juga di atlet kita. Mereka nggak punya panggung juga. Nah dengan ini Prime Komite dan juga pengemasannya dari sosial media, penyiarannya yang dikemas ala genset. Modern. Genset. Kalau genset kalau mati lampu. Seperti mati lampu. Iya, kalau itu penyanyi. Oh, di sini banyak ini ya trigger wordnya nih. Bahaya. Untuk penyanyi ini. Untung kalau dicolek kok no. Ya kurang lebihnya gitulah. Saya lihat potensi karena dari Prime 1, 2 dan sekarang masuk yang ketiga, semua fighternya itu adalah mereka-mereka yang pernah mengharumkan Indonesia di ajang nasional ataupun internasional. Jadi lo excited di situ? Sangat excited. Tapi di saat lo ngomong gitu, gue harus mempertanyakan, Bang. Emang menurut lo itu di dunia fighter di Indonesia sekarang itu gimana? Mereka tuh udah dapat spotlight yang pantas atau belum?
menurut gue. Dua-duanya dong yang gue tanya pasti. Ya menurut gue ya spotlight untuk mereka itu adalah di event-event combat sport yang harusnya ya yang besar-besar pun menampilkan mereka. Iya. Nah bukan ya balik lagi ya cewek-cewek seksi ya kan atau asal influencer gitu kan, bisa fight juga enggak sebetulnya kan, mukul juga ya tahu sendiri bagaimana, napas sebentar udah KO, ntar ada ini cedera dikit stop wasit apa itu marah-marah ya kan, ya apaan sih, fighter nggak begitulah. Fighter itu lihat deh sekarang fighter Alan fight terakhir dia patah itu tangannya dari ronde 1. Dia masih fight sampai ronde 5. Oh, iya? Sampai harus dipasang baut tangannya. Sampai sekarang ini belum lepas. Ini baru mau pemulihan terakhir nih. Kalau misalnya lewat airport itu security bunyi nggak? Enggak sih. Nggak. Ya. Nah, mungkin ini kandungannya ada sedikit Itu saya ngerti. Jadi itu Pythagoras ketemu Willy Broom dan ada tambahan tata solar dunia itu. salah. Oh bukan. Aura mistis. Kasat mata. Ya. Oh, bukan keset WC. Oh, salah betul, jauh ya. bukan ini bukan masang bau, masang susung nih Bang Umar nih. Benar. Pantes tadi makan sate dia nggak begini langsung. Susuk itu kan buat narik kan. Makanya biasa kalau tangan kanan ini paling ditakuti. Nah, begitu nonjok, tertarik. Mukanya tertarik. Nyamperin. Makanya kebanyakan. Oh, boleh ini. Maget, pukulan, bukannya hindari kan biasa normalnya sleep. Ini kan gue samperin. Boleh ini. Nah itu penting itu susuk. Oh jangan. Kok dia advertising terus? Jangan dong. Iya. Susu kuda liar, maksudnya susuk itu susu kuda liar. Oh susu kuda liar. Susuk kuda liar. Oh itu bisa. produknya Maerot ya. Untung itu ngomongnya jauh dari mic, Iya. jadi nggak kedengeran mungkin. Ya itulah maksudnya bedanya Oke. fighter betulan sama ya ini artis sama influencer ya bedanya gitu. Fighter beneran tangan udah patah masih pukul-pukulan sampai tangannya yang patahnya begini doang jadi begini masuk gitu sampai harus ditarik gini dipasang baut ya. Pasang baut. Berapa lanjut Itu mental bro. Satu, tidak ingin mengecewakan diri sendiri. Karena siapa bilang jadi fighter itu gampang? Seperti tadi yang kita jelaskan. Oh, iya. Dari segi kita latihannya. di sini Bang BTW. Ya. Ada orang yang ngerasa jadi fighter itu gampang. Ada di sini Bang. Ngerasa dirinya bisa jadi fighter cuma butuh 3 bulan. Oke. Ada loh Bang. Ya. Bim salah bim. Abrakadabra. Ngerasa begitu Bang. Ada ya? Ada. Mana tanggapan Bapak? Suruh belajar sama ini sama Son Goku sana belajar. Coba 3 bulan jadi Super Saiyan bisa nggak? Gila kali 3 bulan. Bertahun-tahun juga tuh dari dia kecil bocil tuh. Oh enggak, dia di alam itu tuh, alam yang beda alam tuh, yang waktunya berbeda sama dunia. Di situ dunia 3 bulan, di sana berapa puluh tahun gitu kan. Ada Gila yang kali begitu 3 bulan menjadi Ada yang ngerasa 3 bulan dia mau call out siapapun. 3 bulan. Jadi ingat teman gua tuh. Jadi nonton nih Wing Chun, Deep Man. Nah ini persis ini. Ini persis ini udah ini. Nonton sejam 2 jam ya, 2 jam. Set. Tiba-tiba habis set, buka pintu set, dia bergaya. Mana lawan? Udah jago. Ini persis. Ya. Persis. Tapi itu lebih cepat, Pak. Lebih cepat apa? Iya, 2 jam doang, Pak. Langsung. Oh iya. Oh ini 3 jam. 3 jam. Rocky Balboa. Berasa Rocky Balboa. Nonton Rocky. Langsung. Lihat, bisa lihat kiri. Anda bisa lihat kiri, lihat orangnya lagi meragain lonjok-lonjok. I see. Nah. Oke. Lihat lonjoknya kasihan gitu Bang. Nah, Bang Alan, tadi Bang Alan pun sendiri bilang Bang Umar, kalau misalnya jadi fighter itu nggak gampang. Pernah nggak di titik lo ngerasa gue nggak mau lagi jadi fighter? Pasti pernah. Dan saya rasa semua fighter mungkin ya, kebanyakan, mungkin tidak semua juga, kebanyakan fighter itu pernah berada di titik itu. Karena saya sendiri merasakan. Oh iya. Ya. Kalau Mas Abang tuh kenapa? Bang? Kenapa? Maksudnya kenapa ngerasa kayak this is not the life for me? And what's the point of
you realize like, no, I'm in it for a long time. Iya. Ketika mengalami kekalahan. Oh iya. Iya. Itu adalah titik balik. Kebanyakan fighter itu mereka sempat mungkin berpikir, this is not my game, this is not my sport. Ini bukan olahraga buat saya. Dan mungkin kekecewaan karena ya saya tidak layak saja di olahraga ini. Setelah dapat titik terendah itu, bagi mereka yang memang mencintai, dia akan kembali lebih baik, more than before. Jadi dia akan lebih puas menurut saya sih, karena mereka sudah sentuh titik terendah karir mereka dan akhirnya mereka ya sudah, nothing to win, nothing to lose. Di situ titik awal lagi bahwa mereka itu menjadi seorang fighter. Bang Alan ngerasa kayak emang Bang Alan cinta sama sport ini segitunya. Iya. Oke. Dan sampai tertarik, sampai mau nyoba. Anggapannya gini Bang, dia udah nyoba nyenggol di mana-mana, udah berhasil. Ini mau disenggol nih Bang, merangkul itu Bang. Dia mau jadi champion di sini nih Bang. Iya. Oh iya. Oh itu pasti. Oh itu pasti. Pasti. Iya. Bang Alan ini di Bali MMA. Bali ya memang. Di Bali MMA. Iya. Di situ berarti kita akan datang dong. Welcome. Ya kita rencananya akan visit ke camp-camp champion ataupun title challenger kita. Itu dia. Gitu. Kita akan lihat gimana latihannya. Mungkin Karim mau coba jadi sparring di sana ya kan, mau jadi samsak di sana gimana ya kan. Untuk melihat perkembangan juga ya. Apakah betulan layak atau tidak? Kalau saya enggak. Kalau parameter dari saya semuanya layak Bang. Layak jadi samsak kan bisa juga. Enggak ada Bang masalah yang jadi samsak, cuma perlu dia Bang modal samsak. Tapi kan yang dibutuh figurnya, real, ya berasa real itu. Aku bingung di sini gue dipukulin terus, kenapa sih Bang? Pengen dipukulin. Tapi kan Alan belum. Iya. Alan mau coba. Ntar aja. Oh Ya udah ngepel. yang kanan kan lagi Masih cedera, yang kiri aja, Ya kiri. kiri, coba kiri aja. Kiri boleh. Kiri boleh. Ya Allah. Ntar buka segmen itu sekarang, jangan pada siap-siap. Belum segmennya pokoknya. Cuma saya biasa sniper. Targetnya perut, larinya bawah. Nah, Pakai groin sih saran. Untuk hari ini only kita nggak ada challenge itu. Oke. Untuk hari ini kita nggak punya challenge itu berarti. Itu challenge kita maksudkan. Kadang pukul tengah, larinya ke bawah, kadang tengah, larinya ke rahang. nah, Ini bahaya ini. Begini. Nah, sebelah sih. Jadi nanti kita bakal datang ke camp Abang. Iya. Di situ untuk melihat tuh sampai mana. Ya bukan melihat sampai mana sih, karena kita juga nggak tahu parameternya kan. Benar. Maksudnya mau kita tahu latihan seorang fighter untuk persiapan camp, untuk persiapan fight title, Ya. itu kayak gimana sih? Kasihan banget. Iya. Jadi di belakang kebetulan kita baru kita ada topeng monyet guys. Ntar mungkin di episode beberapa topeng monyetnya kita munculin guys. iya Oke. nanti. Kayaknya dia memang greget deh mau eksekusi sih. Oh tidak akan bisa. Tertarik pukul dada, lempar atas. Makasih. Dendam pribadi. Ini nggak cocoknya nih ketemuin ini nih, ntar gue ngomongin sama si Rudy deh, sama Rudy Golden Boy, gue bilangin ketemuin sama Yunus Wamair nih yang begini cocok. Masuk. Ya kan? Masuk dia benar. Cocok dah. Sama kan? Iya. Kan 11-12 tuh. Kalau dia Rocky Balboa, Yunus Creed-nya, Apollo Creed-nya ya kan? Ngeri, Pak. Iya, ini versi iniannya. Iya. Versi damen-damen. Ini apa namanya siapa Joni apa? Bibirnya harus dikondisikan juga. Iya, harus begitu. Ngomong harus begitu. Rocky Balboa. Manyun. Tapi Bang Alan nih orangnya asik. Iya. Asik cuman yang gue bingung Bang. Iya. Gimana cara lo merubah dari lo lagi asik santai pas lo fight tuh Turn on. berubah turn on. Iya. Gimana? Kok bisa? Saya penasaran kalau seperti itu. Ketika catch ditutup dan ronde pertama dibunyikan.
teng 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 teng. Yang ada di pikiran itu cuma satu, dia mau bunuh saya atau saya bunuh dia. Menjadi pembunuh dalam tanda kutip ya, atau dibunuh, memburu atau diburu. Memburu atau diburu? Ya. Karena dalam ring itu aura lawan kita itu 100% ingin intimidasi ataupun membuat kita itu ya terpukul jatuh. Ya. Jadi pada saat bel dibunyikan ronde pertama, semuanya jadi oke. This is not permainan yang soft. Ini bukan hal yang lembut. Ada juga kan beberapa yang punya itu kan, ada juga yang punya mindset dia mencoba untuk menghalalkan saya dari makanan saya. Anggapannya dia mencoba men-stop. Ada orang pokoknya gue lupa, salah satu boxer di luar mereka bilang ada pertanyaan model kayak gitu juga, lu gimana maksudnya tahu lawan lo sejago ini dan lain-lain. Di otak gue cuma satu, di otak gue adalah dia yang gue biar bisa ngalahin dia lagi memikirkan untuk lo bakal ngestopin cara makan gue. Lo mau bikin gue makan, keluarga gue gak makan, gak bisa. Lo harus gue kelarin. Kayak begitu orang macam. Gila macam-macam kayak gitu emang fighter. Emang fighter. Kalau orang-orang biasanya gak ada macam kayak gitu. Kalau di otak saya pas, dia bunuh saya atau saya muter balik. Kalau saya kan konsep kayak begitu, saya tidak mau. Saya sudah cukup. Sama nggak dibolehin juga sih. Nggak dibolehin juga. Kita kan restu orang tua, kita nomor 1 juga di situ. Iya. Awalnya dibolehin bang, lo fighting. Saya? Enggak. Oh enggak. Sampai bolehin gitu. Ngeyel. Dia bilang ngapain lu sarjana ngancurin muka, tampang udah ada, terus hanya buat jadi samsak dipukul-pukulin. Ya sayang aja, mendingan lu balik nih jadi PNS. Biasa plus 62 PNS, polisi, tentara. Sekarang kalau di Sulawesi itu ini helm kuning. Tampang nikel. Iya, tampang nikel. Oh iya, benar. Iya. Kerja by passion itu nggak dipandang orang tua, makanya dibilang ya ngapain sih, emang itu menghasilkan. Tapi kan maksudnya kan kita harus ngeliat gak cuma dari sisi fighter doang, kita harus ngeliat dari sisi personal branding yang dipunya, karena itu penting banget sekarang sebagai fighter. Setuju. Kita nggak cuma bisa berantem doang, tapi sosial media sangat menjadi unsur, bisa bilang unsur paling pentingnya sekarang tuh, bahkan di sosial media. Untuk siapa lawan siapa, ada barometer yang dibikin sama beberapa event lain, yaitu lo itu siapa? Apakah orang-orang tahu lo? Benar. Apakah soalnya di otak orang-orang kalau fighter Indonesia, di otak mereka pertama Chris John ya gitu ya, langsung sayang Chris John, mereka nggak tahu. JK paling JK. Iya betul. Mesti kayak begitu. Nah, buat Bang, seberapa penting personal branding itu untuk menjadi seorang fighter? Sangat penting. Karena sekarang itu eranya sport entertainment, di mana promotor itu tidak hanya melihat lu jago, tapi bagaimana lu bisa menginfluence orang, entah orang sekampung lu, entah tetangga, intinya melalui lu itu mereka terinfluence dan kamu itu membentuk satu community yang pada akhirnya membuat promotor ini oke, lu punya potensi. Karena percuma juga dong promotor bikin event terus nggak dilirik, ya mungkin nggak mau rugi aja. Itu semua tuh bisa dipelajarin juga sih. Benar. Bisa di Prodigi juga, kalau mau buka kelas juga bisa tuh, ya nggak? Oh bisa Prodigi. Iya. Dalam saya betul bisa pijit tadi. Bisa. Setelah ini ya, ini pantatnya udah mulai. Oh betul. Nah itu udah siap. Terapis favorit kita Denis. Oh siap. Ada tenang aja bisa ya. Kalau abang perlu yang lebih kecil, kita soundman kita juga kebetulan jago banget pijit. Tolong tangannya soundman. Oh, iya. Muncul dia ada disuruh begitu dia. Dan selain itu menurut saya memang harus ada event yang membantu para fighter ini untuk dikenal. Jadi mungkin kenapa Chris John, kenapa JK diketahui, karena
media publik membantu membagikan informasi. Jadi menurutku peran dari media Indonesia itu yang seharusnya mungkin dari TV nasional ya, itu seharusnya lebih memperhatikan para atlet juga, biar mereka dikenal dan akhirnya mendapat branding image yang baik. TV nasional sekarang kita lihat sih, kalau nggak kabar curanmor, copet, curanmor, copet, ini gitu-gitu lah isinya lah. Kalau nggak artis cerai sama ini, tertarik kita untuk tahunya itu. Walaupun hari kita nonton. Bukan. Susah. Tanpa mereka itu susah, dan dengan adanya event seperti ini, prime komite, terus ada beberapa promotor-promotor lain, itu sangat membantu menurut saya. Apakah Bang Umar ngerasa influence-nya yang prime komite ingin lakukan, apakah berjalan dengan yang Bang Alan bilang? Kalau misalnya ingin membuat fighter itu lebih dikenal. Ya pastinya kan Alan tadi ngomong benar, dia bilang harus personal branding. Nah jadi fighter itu ya harus dikenal supaya dia bisa menginfluence lebih banyak orang. Nah tapi kan dia harus dikasih panggung. Benar. Panggungnya tuh apa? Panggungnya bukan cuma ngonten di Instagram, di TikTok, bukan. Itu bumbu. Benar. Supaya saat di panggung sebenarnya, which is kalau di kita di Octapit, dia bisa memberikan atau menginfluence dengan skillnya dia yang dia punya gitu, dengan prestasi yang dia punya. Kalau misalnya dia menang, dapat belt misalnya, kan otomatis fanbase-nya otomatis lebih banyak lagi. Iyalah. Iya. Orang Ya. siapa nih? Iya. Dan makanya kita taruh untuk main event kita, insya Allah kan Aziz lawan Hanif, which is dua-duanya well known, ya kan, sangat dikenal saat ini. Nah mudah-mudahan fighter kita, warrior kita yang lainnya tentunya ke bawah juga, keangkat juga gitu loh. Kita bikin acara, kita bikin event ini, mereka semua yang jadi followersnya Aziz, yang jadi followersnya Hanif juga menjadi followersnya Alan, juga menjadi followersnya Sandi misalnya. Maka nanti tentunya hasilnya itu untuk mereka juga. Kalau misalnya followers mereka udah banyak, yang mau endorse mereka produk-produk makin banyak lagi pastinya kan? Gitu. Dan siapa tahu sekarang masih di Octapit, tahun depan Alan tuh syuting, kita nggak tahu kan, nggak ada yang tahu gitu kan. Tadi kakek Sugiono, Iya. Oh iya benar. Java D. Oh iya. Spesifik JAV HD. Ya jauh dah masih. Yang ada di triple XXX hamster gitu yang. Terus ditambah sama Oh salah ya. Only aja. Kita mau ngomelin juga takut dipukul loh. Kita juga beli gestar yang jago berantem semua. Kita juga takut kan. Ya itulah yang harus memang benar-benar jadi PR, karena selain daripada bantuan dari promotor untuk mempromosikan, menampilkan sehingga insightnya mereka juga naik, mendapat banyak followers baru, mereka yang harus benar-benar menampilkan pertandingan yang menarik. Oh iya. Harus entah itu karakter dari cara mereka tampil, cara mereka berbicara, karisma ya, harus membangun citra yang unik agar ketika mereka tanding setelah dikasih panggung tidak sia-sia. Ya. Karena percuma juga mereka dikasih panggung terus tampilnya acak-acakan, malu-malu, nggak percaya diri, ya dia sendiri yang sebenarnya nggak mau berkembang. Dia sendiri yang anggapannya Iya. udah dikasih piring, udah dikasih nasi, iya lu nyendok deh gitu. Benar. Benar. Karena mereka kadang beberapa itu ketika dikasih panggung dan diminta untuk melakukan entertain, entah gimmick dalam tanda kutip, mereka takut takabur, mereka takut skill saya belum cukup, takutnya nanti malah malu-maluin. Ya. Ya, tapi sebenarnya itu nggak bisa. Ketika lu dikasih kepercayaan tampil, maksimalin. Itu seperti peluang besar lu diterima kerja dah. Tiket lu nih, lu berprestasi, lu bagus, naik jabatan. Ngapainnya kalau misalnya dulu gue interview, gue ditanya, kamu bisa nggak ini? Bisa, saya jago emang. Ya gitu. Emang saya jago.
Pas keterima nggak ngerti sama sekali. Nah. Sebulan dipecat. Apa iya? Kalau saya nggak mengasah diri dan menata. Nah, saya kurang mengasahnya. Saya cuma menantangnya. Bisanya That's gitu. why. Jadi itu PR juga buat para fighter. Jangan cuma dikasih panggung terus sia-siain. No. Anggap itu sesuatu yang berharga. Malahan emang seorang fighter menurut gue emang bijak, keren. Cuman gue nggak pede pukulan dia kenceng. Oh gitu ya. Nggak yakin gue. Bisa dicoba. Nah, kalau sampai patah tuh kira-kira pukulannya kenceng apa enggak? Iya, gue sih nggak yakin pukulan dia kenceng ya. Mungkin tulangnya kali nggak kenceng makanya patah. Coba aja tapi ya. Baca-bacanya. Ada baca-bacanya ya? Cuy bola cek. Cuy. Orang pose emang. Oh, Pui bola cai. hilang itu pongko. Semua setan-setan sakit. Hilang. Mau lu? Nah, karena gue nggak yakin bakalan pukulannya kenceng di sini gue mau ngetes. Oke. Gue nggak yakin. Ya, saya juga yakin. Ini gue nggak yakin sama diriku untuk melakukan segmen ini. Harus ke segmen yang dilakukan. Ya gimana ya? Kan lu yang nantang, lu yang mau ngetes ya kan? Kanan kan nggak berfungsi, yang kiri kan. Aman sih. Kiri aman lah. Yang ada susuknya sini. Iya. Ini muka lu nggak kesedot, kalau yang kiri muka nggak kesedot. Yang kiri bukan sedot ya. Kiri netral. Netral. Kiri netral. Ini Lu hati Kalau Bang. kanan ini apa namanya drop? Enggak. Kiri ulu hati, kiri ulu hati. Nggak ada ulu hati. Boleh coba glove mana? Oh, mau gantiin saya? Mau gantiin saya? Hah? Oh, kira mau gantiin saya. Minta dipukul di pipi. Jadi di sini gue disiapin glove, Bang. Iya. Cuman bedanya nggak ada punching bagnya, nggak ada, ini nggak ada. Saya punching bagnya kebetulan. Cuman saya belajar Lebih dari... bagus nggak sih? Bagus, irit. Iya, real. Jadi bisa menghayati dan mendalami. Dia hidup. Saya belajar dari kesalahan saya dari kemarin. Oke. Saya sekarang pakai pelindung. Pakai pelindung ya? Iya, pelindungnya juga apa itu, bukan pelindungan juga nggak niat nih emang nih timnya nih, tim kreatifnya ini juga mikirnya nggak usah dilempar, jangan lempar. Iya, ini juga bukan pelindung beneran nih, apaan? Ada ngaruhnya beginian. Kita biar kelihatannya di kamera, oh nggak sakit nih kalau kenanya pakai ini nih. Coba aja coba makanya. Ya Allah, wajib nih kayak begini. Ayo makan, kita tes pukulan makan sekuat sih. Mumpung udah gatal juga ini, aduh. Aduh gatal Bang. Siapa Sandi Sandoro tadi ya lawan? Bukan. Sandi Firmansyah. Maaf bang. Ayo kita tes dulu Bang. Oke deh. Wah. Ini gua memang kiri kan. Gondrong bukan sebuah gondrong. Samson juga. Berarti kalau yang belok kiri, ini, oh berarti dari sebelah kanan. Itu Bang. Oh. Terus lagi beret. Ini nggak dulu. Lo. Sahabat. Ganti belah itu loh. Saya ini markup. Lagi-lagi saya tidak setuju dengan komen ini. Saya tidak setuju sama sekali. Saya setuju. Di sini kita akan batas powernya Bang Alan sekuat apa. Oke. Coba kita tes dulu 10% segimana sih Bang mukul. 10. Bang, BTW. Ini gue megang gini berarti mukulnya di sini. Iya. Jangan. Ntar bolanya tuh. Ntar gue pentol. Boleh. Boleh Bang? Oke. 10. Pakai apa enggak? Dulu saya ya. 10. Belum. Harus lanjut. 25% deh Bang. 25. Iya, Bang kesini loh Bang. Sini. Iya loh Bang. Berarti adanya sini. Kita di sini. 25. Itu rasanya kayak rendang. Ya.
Hentakan Cidori. Kita coba bang. Oke, berapa? 50%. Udah kita. 50. Nggak bisa berhenti 50. Oke, 50 dulu. Nggak bisa berhenti 50 nggak boleh. Terus, geleng-geleng terus. Turbonya 150 sih. Oh nggak ada, 100 bang. Segitu doang pukulannya bakalan ya. Segitu doang. Hah? Ayo coba. Oke, 100%. 100. Sandi. Watch this. Meleset. Melesetnya ke dada. Bentar makasih bang ya. Gimana? Beri tahu duduk bang. Ini nggak cocok, ini ide paling nggak bagus sepanjang masa. Boleh salah dari sini. Bakalan Siap. sakit loh, itu tangan kiri loh. Emang tapi Tuhan adil. Dia tahu bakalan kalau datang ke sini mukul sakit dulu yang kanan, biar mukul pakai yang kiri. Tapi itu pas lagi ntar fight itu udah sembuh. Yang kapan? Ntar pas Februari kita fight Pasti udah sembuh. udah sembuh. Ini aja sebenarnya udah dikasih sama ada salah satu dokter. Karena tanggal 2 November nanti ini seharusnya saya tanding melawan Cina, Indonesia, perwakilan Indonesia. Ketika saya terima, cuman dari teman-teman di camp tempat pelatihan dan pelatih tidak mengizinkan. Nggak ngebolehin dulu. Iya. Ya terlalu mepet juga bang. Lebih tepatnya ini baru 3 bulan kejadian patah tulang. Jadi katanya takutnya antara dua, karir berakhir atau lu beruntung. Atau Saya beruntung. itu yang kedua bagus tuh. Berarti nggak takut dong yang kedua. Kalau Resikonya kan karir. iya yang satu. Karir kan, ini kan kalau dia patah ada screw, tulangnya yang kebongkar. Kena metatarsalnya kan. Iya. Betul kan. Itu tulang yang kebongkar lebih buruk daripada patah. Dia akan hancur beberapa bagian. Ini saya bagian sini juga ini loh bang kalau ini. Kebanyakan lu. Iya betul. Enggak tulang tuh. Iya, saya suka tadi piring soalnya bang. Oh, gitu. Itu mah Bali. Oh iya salah ya. Bang, gue sih mau bilang thank you banget. Sama-sama, thank you banget. Ya. Gue mau apalagi Bang Umar juga thank you udah nemenin. Siap. Udah bantu-bantu dua-duanya ngasih insight yang sangat bagus banget. Gue gak sabar untuk nonton lu di Februari 2026 title fight. Yes. Melawan Kapten Timnas Karate. Yes. Yakin nih Bang? Kita yakinkan. Dan pasti saya sendiri pribadi mengucapkan terima kasih terhadap Prime Komite yang memberikan panggung dan mempercayakan saya untuk berkompetisi dalam perebutan sabuk. Oh kita juga thank you banget Bang. Saya tidak menjanjikan apa-apa, yang pasti pertandingan nanti melawan Sandi akan menjadi ajang yang membuktikan bahwa atlet Indonesia itu bisa bersaing sampai ke ajang dunia. Mantap. Thank you Bang Sandi. Bang Sandi. Thank you Bang. Jadi Bang Sandi langsung tiba-tiba. Thank you Bang. Thank you Sandiaga Bang. Uno kali ya? Sandiaga Uno gimana? Iya, makanya. Masalah ya. Malah Sandi. Iya. Pasukannya banyak kalau itu. Iya, itu Kalau ngeri itu jangan. korek pasukannya banyak. Iya. Ya kan? Amunisi juga lebih banyak lagi tuh. Makanya. Itu. Malah berat. Jangan lawan benteng, kalau itu benteng Jangan Close. jangan di call out. Iya, ini jadi Itu jangan di call out. kelas gitu nih. Thank you Bang Umar. Siap. Thank you Bang Alan. Siap. Soundman, thank you Soundman. Tangannya. Muncul dikit doang, nggak kelihatan cuman. Thank you kru-kru semuanya. Thank you semua. Thank you udah nonton, jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Bang Alan juga. Ya. Jangan lupa follow juga Prime Komitenya dan lain-lain. Tunggu Februari 2026. See you guys there. Beli pay-per-view-nya jangan lupa yang pasti. Dadah.